Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Habib Hanif Al-Attas yang mengatakan bahwasanya Guru Gembul ini seorang materialis atau liberalis barat murni begitu. Sebab hal itu kebuka dengan dia berdebat dengan Habib siapa itu Sahab itu, dan juga dengan Ustadz Rufyatul Ghoswafi. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian kita akan berikan sedikit catatan atau komentar terhadap pernyataan dari Habib Hanif Al-Attas. Fikri Syahab dan Ghoswafi berhasil membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar Guru Gembul nih. Kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati. Dia seorang liberalis sejati. Jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini. Dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i, tidak ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Melihat dari pernyataan dari Habib Hanif Al-Attas ini kan begini, sebenarnya berangkat dari perdebatan atau diskusi dari Guru Gembul dengan Ustadz atau Ghoswafi ya, tentang masalah, salah satunya tentang masalah bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bisa diilmiahkan. Itu versi bahwasanya sesuatu yang bisa diilmiahkan itu pada dasarnya atau tingkat dasarnya awalnya itu harus bisa dilihat, bisa diobservasi, kemudian baru nanti ada peningkatan kepada kelanjutannya. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak bisa diilmiahkan, hanya bisa dipercayai, mungkin begitu. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa untuk diilmiahkan, tapi hanya bisa untuk dipercayai. Ini mungkin begini, sebab kalau kita lihat di dalam redaksi yang ini disebut sebagai redaksi di Imam Malik ketika ditanyakan tentang kaifiyah, menanyakan wassu'alu anhu bid'atun. Jadi menanyakan tentang kaifiyahnya Allah Ta'ala, bagaimana dia duduk atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu perkara yang bid'ah. Karena kalau orang itu tidak kuat bahasanya seperti itu, maka orang itu nanti akan terjerumus terhadap kekufuran. Gitu. Sebab kalau nanti juga kita bisa mengimajinasi. Makanya Guru Gembul mengatakan begini, mengimajinasi Allah Ta'ala atau menanyakan kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana dia berada di arsy, contoh begitu. Atau bagaimana dia Allah Subhanahu wa taala itu duduk, contoh aja seperti itu. Maka hal itu merupakan pertanyaan yang tidak boleh begitu. Sebab oleh karena itu mengangan-angan saja tidak boleh, apalagi mengilmiah dalam artian seperti pengertiannya dilihat dan lain sebagainya. Karena kalau begitu nanti akan seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi begitu, yang menyatakan Allah Ta'ala itu punya tangan, punya kaki seperti itu. Itu kan satu proses yang mana proses ini ya mengimajinasikan atau mengilmiahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Imam Ahmad yang mengatakan begini, man qala Allahu jismun lakal ajsami kafarah, begitu. Barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim tapi tidak seperti halnya berjisim, maka orang tersebut kufur. Ini maksudnya begini, kalau ternyata ketika mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim, ini kan kalau kita fahami begini, mengimajinasikan, oh Allah Ta'ala berjisim begini-begini, tapi tidak seperti jisimnya manusia atau makhluknya. Ini tidak boleh, kufur orang seperti itu. Maka mengilmiahkan Allah Ta'ala ini termasuk ranah seperti itu tidak boleh. Hanya boleh kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini mengimani, wujudullah ini mengimani, tahu bagaimana Allah Ta'ala itu wujud, tentang itu ya,
kita tahu wujudnya Allah Ta'ala karena ada wujudnya alam ini atau karena adanya alam ini. Lah hal yang semacam ini yang coba menjadi referensi atau tendensi pemikiran dari Guru Gembul atau Pak Gembul begitu. Kalau misalnya tentang pernyataannya bahwasanya apakah Rasulullah itu adalah tokoh historis yang ada, dinyatakan memang ada. Dilihat daripada artefaknya atau peninggalannya itu memang ada. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan yang contoh Al-Habib Ubaidillah, itu kan memang selama ini memang belum ada istilahnya itu bukti yang konkret atau misalnya kayak manuskrip atau kitab yang langsung dari RA yang menyatakan memang adanya Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang ada itu cuma klaim-klaim saja. Contoh Habib Umar Palembang itu mengatakan ada catatan yang zaman atau manuskrip zaman yang menyatakan Ubaidillah itu ada begitu. Tapi sekali lagi itu belum dipublish begitu. Cuman ya hanya sebatas kata-kata saja seperti itu. Kalau berkata-kata atau hanya cuman kolah dan kilah saja, itu kan bisa saja orang itu berbohong karena memang al-khabar itu yahtamilu sidqa wal kidba begitu. Bisa benar bisa salah begitu. Oleh karena itu tidak bisa kita bandingkan keberadaan atau tokoh historisnya Rasulullah ini dengan yang Ubaidillah begitu. Kalau Rasulullah ini memang artefaknya bahasanya begitu ya, atau memang jejak sejarahnya itu ada begitu. Itu memang bisa untuk diteliti begitu. Bahkan orang-orang Barat pun itu memang Rasulullah atau meletakkan Rasulullah sebagai tokoh berpengaruh nomor satu di dunia begitu. Dan kalau untuk yang Al-Habib Ubaidillah ini kan belum ada seperti itu. Meskipun saya lihat di pernyataan Al-Habib Fikri Sahab itu di dalam debat dengan Guru Gembul dan Ustadz Wafi itu menyatakan bahwasanya ada kitab itu. Tapi itu sekali lagi itu tidak belum ditampilkan di publish begitu. Andaikan di share di publish itu bagus menurut saya, karena tidak bukti atau manuskrip itu memang harus dipublish zaman sekarang ini atau di masa sekarang ini atau di masa polemik ini. Sebab kalau tidak dipublish maka asumsi di masyarakat itu akan berkembang begitu. Karena ini sudah menjadi asumsi atau konsumsi masyarakat begitu. Dan begini menurut saya ya. Seperti juga yang dinyatakan oleh salah satu muhibbinnya yang mengatakan bahwasanya Imam At-Tumurdi itu mempunyai manuskrip yang menjelaskan bahwasanya ada yang menjelaskan atau dia mendapat riwayat dari hadis dari Al-Ubaidillah itu, Al-Habib Ubaidillah. Ini kan semuanya pernyataan ini tidak benar begitu. Maka yang seperti ini sebenarnya kalau itu memang tidak benar pernyataan itu, maka harus dikoreksi oleh orang-orang yang bersangkutan. Misalnya di RA ya, yang komunitas mereka atau klannya mereka itu yang menyanggah hal itu, meskipun mereka adalah muhibbinnya begitu. Contoh saya begini, perbedaannya klan Ba'alwi dengan NU ini begini menurut saya. Kalau di klan NU itu, kalau ada kiainya yang salah, maka tidak akan segan-segan untuk menegurnya, mereaksinya begitu. Dan juga bukan hanya di kalangan santrinya, tapi di kalangan mereka juga sama-sama kiainya itu tidak segan-segan. Tapi kalau di kalangan Pak Alwi ini kan tidak seperti itu. Kok andaikan sama seperti itu bagus menurut saya. Jadi para habaib ini satu dengan lainnya kalau salah itu saling menegur gitu, saling mengingatkan, itu bagus seperti itu. Maka tidak akan ada gejolak mungkin, atau gejolaknya tidak akan seperti ini. Itu menurut pandangan saya. Kembali lagi dalam permasalahan tadi, bahwasanya pernyataan dari Habib Hanif Al-Attas ini disanggah ya oleh Guru Gembul. Yang Guru Gembul itu begini sebenarnya. Kalau kalah debat itu jangan framing begitu. Dan kalau lihat di di thumbnail YouTube-nya Guru Gembul itu menantang diskusi Habib Hanif Al-Attas ini, baik di dalam masalah agama atau yang lainnya. Pertanyaannya, beranikah Habib Hanif Al-Attas ini menjawab tantangan diskusi Guru Gembul? Beranikah dia? Nah, itu pertanyaannya. Kalau berani Habib Hanif Al-Attas ini menjawab atau mensetujui tantangan diskusi Guru Gembul, itu bagus ya. Ini juga merupakan hal yang memang
harus menjadi perhatian buat kita. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.